Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi UMKM PMP Palembang. Di sini kita semua menganalisis usaha dan metode forecasting penjualan kuliner kaki lima. Untuk kelompok mata kuliah itu perencanaan dan pengolahan produksi atau PPK. Yuk lanjut. Lanjut. Aku dah. Aku pun Oke, lanjut. baik. Pendahuluan latar belakang observasi itu kemudian beberapa berikut ada 4. 1. Pempek adalah kuliner khas Palembang berbahan dasar ikan sagu yang telah menjadi ikon kuliner Indonesia. 2. UMKM pempek kaki lima gerobak menjadi ujung tombak distribusi kuliner ini kepada masyarakat luas. Dan 3. Observasi dilakukan untuk memahami pola operasional, produksi, dan potensi mengembangkan usaha. Dan 4. Metode forecasting diterapkan untuk memproyeksikan penjualan dan membantu perencanaan usaha ke depan. Next. Baik. Untuk profil UMKM ini sendiri jenis usaha pempek Miko Palembang. Untuk lokasinya di pinggir jalan daerah Bogor. Jam operasi sore sampai malam dimulai dari 17 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Jumlah karyawan ada 2 orang, 1 pemilik dan 1 karyawan. Untuk jenis produksi yang dijual pempek kapal selam berisi telur ayam ukuran besar paling populer, dan pempek lenjer itu panjang silinder rasa gurih khas ikan. Pempek adaan bentuk bulat goreng tekstur kenyal, dan pempek kulit terbuat dari kulit ikan crispy dan gurih. Cukup Palembang, kuah asam manis pedas khas Palembang wajib. Next. Selanjutnya ini adalah dokumentasi dari hasil observasi kita. Yang pertama itu adalah foto yang dimana itu menunjukkan lokasi dan gerobak pempek pada saat malam hari. Yang kedua itu adalah proses penggorengan pempek. Nah, itu adalah suatu situasi atau kondisi ketika menggoreng pempek. Yang ketiga itu adalah penjual melayani pembeli. Nah, ternyata pada saat itu hasil operasional ketika ada pembeli, ternyata responsif dari penjual itu sangat-sangat ramah. Ternyata tidak kaku lah dan sebagainya. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah data penjualan observasi. Satu hari itu ada pendapatannya adalah 150 sampai 200 ribu. Dan per bulan itu bisa sampai 5 juta sampai 8 juta. Nah, harga per porsi itu adalah 5.000. Terus margin yang didapat, estimasi margin keuntungan yang didapat itu 60 sampai 70%. Nah, ini adalah data penjualan dalam 1 bulan atau dari bulan-bulan yang sebelumnya 12 bulan hasil 1 tahun. Data ini adalah waktu turunnya itu dikarenakan hujan dan sebagainya, dan waktu naik itu pada bulan masa-masa Ramadan. Seperti itu. Next.
Ayo. Untuk metode forecasting ini menggunakan moving average, yang dimana moving average itu rata-rata bergerak. Metode moving average itu ada 3 periode, digunakan untuk meratakan fluktuasi penjualan perharian dan memprediksi penjualan periode berikutnya. F dalam kurung T sama dengan A dalam kurung T kurangi 1 tutup kurung plus A di buka kurung T kurangi 2 tutup kurung plus A buka kurung T dikurangi 3 tutup kurung dibagi 3. Untuk keterangan FT itu nilai forecasting periode 1 prediksi. Untuk AT-1 itu penjualan aktual 1 periode sebelumnya, dan AT-2 itu penjualan aktual 2 periode sebelumnya, dan AT-3 itu penjualan aktual 3 periode sebelumnya. Untuk contoh perhitungan data aktual dari periode 1 sampai hari 1 sampai hari 6 itu penjualan per unit di hari 1 itu 140, di hari 2 itu 155, di hari 3 itu 148, di hari keempat itu 166. Untuk forecastnya itu 148, di hari 5 itu 180, dan forecastnya itu 156. Untuk hari ke-6 itu enggak ada penjualan per unitnya, dan forecastnya itu 165. Next. Ini adalah contoh grafik dari data penjualan. Hasil forecastingnya itu jadi naik, turun, naik lagi, dan grafik yang paling naik itu pada saat hari-hari keramaian seperti malam minggu dan tidak ada hujan pada saat itu. Seperti itu. Next. Ikut analisis SWOT. Di sini ada 4. Yang pertama, ekstrak produk autentik Palembang bernilai budaya tinggi, kemudian modal awal dan operasional relatif rendah, dan lokasi strategis di area permukiman padat, dan harga terjangkau sasaran semua kalangan. Berikut vacancies, keterbatasan modal untuk ekspansi dan belum ada pencatatan keuangan formal, kemudian rentan cuaca, penjualan turun saat hujan, dan kapasitas produksi masih terbatas. Kemudian offset tren wisata kuliner Palembang yang meningkat dan peluang masuk platform ojek online, kemudian potensi ekspansi ke produksi kemasan atau projen, dan program kur dan bantuan UMKM dari pemerintah. Kemudian yang keempat, persaingan dengan pempek modern atau besar, kenaikan harga bahan baku ikan dan sagu, dan perubahan selera konsumen generasi muda, kemudian regulasi PKL di area tertentu. Next. Jadi penjabaran dari analisis SWOT. SWOT itu sebenarnya adalah S strength itu adalah kekuatan,
apa sih sebenarnya kekuatan dari usaha UMKM ini? Yang pertama itu produk autentik Palembang bernilai budaya tinggi, yang dimana pempek ini adalah ciri khas dari Palembang, yang dimana itu dijual ketika dijual di dalam daerah-daerah lain, itu maka akan menjadi kekuatan untuk usaha tersebut. Yang kedua itu adalah modal awal dan operasional relatif rendah. Jadi modal itu tidak membutuhkan modal yang tinggi. Akan tetapi dengan modal rendah pun itu bisa mendirikan suatu UMKM tersebut. Lokasi strategis di area permukiman padat, yang dimana setelah kita analisis dengan analisis SWOT, kekuatan dari letak